Nah, sukses total. Metode ini luar biasa, dan bukan hanya karena Anda bisa memperbanyak hampir semua tanaman buah, tetapi karena dari satu cabang saja, Anda bisa mendapatkan banyak sekali tanaman baru. Sungguh mengejutkan melihat cara kerjanya. Jadi, jika Anda ingin tahu cara melakukannya dengan barang-barang yang ada di rumah, perhatikan baik-baik, karena kita akan mulai sekarang juga. Untuk melakukan metode ini, kita akan membutuhkan beberapa hal yang pasti kita semua miliki di rumah. Hal pertama yang kita butuhkan adalah pasir. Bisa berupa pasir sungai, pasir pantai, atau bahkan pasir bangunan. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan pasir silika, yang biasanya digunakan untuk penyaringan air kolam renang. Pasir ini sangat mudah ditemukan di toko bangunan manapun, dan jika Anda tidak ingin membelinya, seperti yang saya katakan, Anda bisa menggunakan pasir bangunan dengan sempurna. Kita juga akan membutuhkan wadah plastik atau wadah serupa lainnya. Kita akan membutuhkan pisau atau cutter, bubuk kayu manis biasa yang bisa Anda temukan di supermarket manapun, botol semprot, dan tentu saja bintang utama kita, stek pohon lemon atau tanaman jeruk lainnya. Kita akan menggunakan stek yang cukup kokoh dengan panjang sekitar 10 cm, sekitar 4 inci, dan ketebalan sekitar 1 cm, sekitar 0,4 inci. Dan sekarang mari kita mulai. Kita ambil wadah kita, dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah menandai dengan spidol batas ketinggian air maksimum yang kita inginkan. Dalam kasus ini, kita telah membuat tanda kira-kira di tengah wadah sebagai referensi. Sekarang kita akan membuat tanda lain tepat di tengah wadah, karena di sini kita akan membuat lubang kecil yang nantinya akan berfungsi sebagai drainase. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan pisau atau cutter, dan seperti biasa, berhati-hatilah saat bekerja dengan alat tajam. Kita lakukan pemotongan sedikit demi sedikit sampai berhasil membuka lubang kecil ini. Nah, sekarang kita akan membutuhkan sedikit kapas. Meskipun kamu bisa menggunakan potongan kain kecil atau bahan serupa lainnya yang memungkinkan kita untuk menyaring air. Kita letakkan di bagian dalam wadah, tepat di depan lubang yang baru saja kita buat. Lalu untuk apa kita melakukan ini? Sangat sederhana. Kita perlu agar semua kelebihan air bisa keluar melalui lubang tersebut, tetapi kita ingin mencegah pasir ikut keluar bersamanya. Jika kita membiarkan lubangnya terbuka sepenuhnya, kemungkinan sebagian pasir akan ikut keluar. Namun, dengan memasang filter kecil ini, kita bisa membuat air mengalir keluar sementara pasir tetap berada di dalam wadah. Dan setelah wadah kita siap, mari kita beralih ke tokoh utama metode ini, steknya. Kita ambil stek pohon lemon kita dan kita akan menggunakan spidol untuk menggambar garis memanjang. Ini akan berfungsi sebagai panduan bagi kita untuk melakukan pemotongan dan melakukannya dengan cara yang jauh lebih presisi. Dan perhatikan, karena disinilah salah satu rahasia dari metode ini. Dengan ujung pisau yang tajam, kita akan mengikuti garis yang baru saja kita gambar dengan hati-hati. Pertama, kita lakukan pemotongan di satu sisi, lalu di sisi lainnya. Setelah kita membuat dua potongan memanjang, kita buat beberapa potongan kecil di bagian samping. Sekarang kita masukkan sedikit ujung pisau ke bawah kulit kayu, dan mulai mengangkatnya perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Sekarang, mari kita mulai prosesnya dengan sangat perlahan. Kita pisahkan dengan hati-hati seluruh bagian kulit kayu ini dari batangnya. Pastikan setiap sisinya terangkat dengan rapi, sampai akhirnya kulit kayu tersebut terlepas sepenuhnya dari permukaan kayu. Setelah dilepas, kita akan menemukan area mengkilap yang tertinggal di atas kayu. Inilah bagian yang sekarang harus kita kerik. Dengan pisau yang sama, kita kerik permukaan itu dengan hati-hati untuk menghilangkan kambium yang masih menempel. Kita harus melanjutkannya sampai kita bisa melihat kayunya dengan jelas. Dan ketika seluruh area sudah benar-benar bersih, tibalah saatnya untuk menggunakan beberapa trik. Yang pertama adalah lidah buaya. Cukup ambil sepotong kecil dan oleskan gelnya langsung ke seluruh area yang baru saja kita siapkan.
Lidah buaya tidak wajib digunakan untuk metode ini, tetapi sangat disarankan untuk menggunakannya. Kita tutupi seluruh permukaannya dengan baik, dan setelah selesai, kita beralih ke bahan berikutnya, kayu manis. Kita akan menggunakan bubuk kayu manis, jenis yang sama yang bisa Anda temukan di hampir semua supermarket. Kita aplikasikan sedikit demi sedikit ke seluruh area potongan hingga tertutup sepenuhnya. Kayu manis juga tidak wajib, tetapi sangat disarankan untuk menggunakannya. Dan sekarang setelah stek kita benar-benar siap, tiba saatnya untuk menempatkannya di dalam wadah. Kita letakkan di atas pasir seperti ini. Dan sekarang kita mulai menyiram. Kita akan menggunakan cukup banyak air, jangan ragu. Kita siram dengan banyak hingga hampir membanjiri wadah kita. Yang penting adalah menempatkan stek sedemikian rupa sehingga kira-kira setengah bagian memanjangnya terkubur dan bersentuhan langsung dengan pasir basah. Dan perhatikan sekarang apa yang terjadi. Semua kelebihan air mulai keluar perlahan melalui lubang drainase yang kita buat sebelumnya. Justru untuk itulah kita telah menyiapkannya. Kelebihan air keluar, tetapi pasir tetap di dalam. Dengan cara ini kita berhasil menjaga kelembapan yang tinggi di sekitar stek kita tanpa membuatnya tergenang air sepenuhnya. Kita tidak ingin steknya terlalu basah, tetapi kita juga tidak ingin steknya mengering. Yang kita cari adalah menjaga keseimbangan kelembapan di sekitar area yang telah kita siapkan, menciptakan lingkungan yang tepat untuk mendukung munculnya akar baru. Dan sekarang kita lanjut ke rahasia kecil lainnya. Kita akan menyiapkan fungisida rumahan berbahan dasar kayu manis. Ini sudah menjadi hal klasik di saluran ini, tetapi sangat efektif dan justru itulah mengapa kita sering menggunakannya. Kita akan membutuhkan sekitar 1 liter air atau hampir 1/4 galon dan kita cukup menambahkan sedikit bubuk kayu manis. Kita aduk dengan baik selama beberapa detik untuk mencoba menyebarkan kayu manis ke seluruh air. Sekarang kita perlu menyaring campuran ini. Untuk itu, kita bisa menggunakan sepotong kain atau bahkan filter kopi. Kita tuangkan campuran tersebut melalui filter dan dengan begitu, kita berhasil menghilangkan partikel kayu manis yang lebih besar. Langkah ini penting karena jika kita langsung memasukkan campuran tersebut ke dalam alat penyemprot, beberapa partikel bisa menyumbatnya. Setelah disaring, kita isi alat penyemprot, dan sekarang kita semprotkan sedikit ke seluruh permukaan alat penyemaian kita. Kita juga akan menyemprot bagian dalam tutupnya. Setelah selesai, kita tutup wadah kita sepenuhnya. Kita akan mencoba membuatnya sekedap udara mungkin untuk menjaga kelembapan di dalamnya. Dan sekarang kita harus mencari tempat yang tepat untuk meletakkannya. Jangan terkena sinar matahari langsung. Kita akan menempatkan alat penyemaian kita di area yang terang, tetapi selalu dengan cahaya tidak langsung. Dan di sini kita akan membiarkannya selama kurang lebih 2 bulan, sekitar 8 minggu, meskipun tergantung pada spesies dan kondisinya, mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Selama waktu ini, kita akan memeriksa wadah kita secara berkala. Kita bisa membukanya secara berkala dan menyemprot permukaan secara ringan menggunakan ramuan kayu manis yang telah kita buat sebelumnya. Dengan cara ini, kita akan mencoba menjaga kelembapan yang tepat dan mengurangi munculnya kemungkinan masalah jamur di dalam alat penyemaian kita. Nah teman-teman, sudah sekitar 2 bulan, kira-kira 8 minggu sejak kita mulai, jadi sudah tiba waktunya untuk membuka wadah kita dan melihat apa yang terjadi. Dan lihatlah, kita sudah bisa mengamati tunas baru muncul dari stek, tetapi yang benar-benar menarik ada di bawah semua pasir ini. Untuk mengeluarkannya tanpa merusak akar, kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, pasirnya akan terlepas dan kita bisa membebaskan akarnya dengan jauh lebih hati-hati. Dan sekarang, lihatlah betapa menakjubkannya. Akar putih yang melimpah dan berkembang dengan sempurna. Tapi yang terbaik masih akan datang. Karena stek kita memiliki beberapa tunas dan akar di sepanjang dahan, kita bisa membaginya di tengah dan mendapatkan 2 tanaman baru dari 1 stek saja. Kita lakukan pemotongan dengan gunting pangkas dan selesai. Sekarang kita punya 2 pohon lemon baru yang berasal dari pohon induk yang sama. Sekarang kita tinggal menanamnya di 2 pot dengan media tanam yang bagus.
Kita siram dengan melimpah dan selama 10 hari pertama kita jaga agar terlindung dari sinar matahari yang terik untuk memudahkan adaptasinya. Dan begitulah, dari satu dahan saja kita telah mendapatkan 2 tanaman buah baru. Sekarang beritahu saya di kolom komentar pohon apa yang akan Anda gunakan untuk mencoba metode ini dan dari mana Anda menonton saya. Sampai jumpa di video berikutnya.